Bapa di dalam surga, kami memuji Engkau karena memang Engkau layak untuk dipuji. Kami memuji Engkau karena kami yang tidak patut untuk mendatangi-Mu, Engkau sucikan, Engkau layakkan, Engkau berikan hati dan bibir untuk memuji-muji Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan karena kami ditempatkan di dalam satu buah tempat di mana kami boleh mengenal anak tunggal-Mu, Kristus Yesus, secara konkret melalui saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur kami bisa menjabat dan dijabat tangan oleh saudara-saudara kami seiman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah dijabat tangannya oleh Tuhan kami Yesus Kristus, dipandang sebagai sahabat dan saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini berdoa memohonkan kepadamu kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman Tuhan. Dan jangan berikan kepada kami apapun saja yang kurang dari firman Tuhan. Dan kami percaya kami tidak bisa mendapatkan lebih karena tidak ada yang lebih dari itu. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami firman-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara sekalian, sebagian besar teks yang akan kita renungkan hari ini sudah kita bacakan tadi saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Nah, saya mengajak kita untuk melihat lagi saudara kembali Yohanes pasal 20. Saya ingin mengajak kita untuk melihat konteks sedikit bagian sebelumnya dan bagian setelahnya dari bagian yang tadi kita baca dari Yohanes pasal 20 saudara. Pertama saya akan bacakan dahulu saudara Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Lalu berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian ya, kembali ya, ayat 11 sampai dengan ayat 23. Tapi nanti kita fokusnya 11 sampai 18. Tapi kita baca lagi secara bergantian saudara, 11 sampai 23. Saya baca ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan melambungnya pada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, setiap kali kita membaca Alkitab, satu hal yang kita perlu untuk terus keep in mind adalah kita perlu memperhatikan penulis manusianya. Kita perlu memperhatikan penulis manusianya. Sebagian besar di antara orang-orang Kristen, dan saya duga 100% di antara kita percaya bahwa Alkitab itu yang ngarang adalah Tuhan. Alkitab kita ini adalah firman Tuhan. Amin kan saudara ya? Enggak terlalu, ya sudahlah. Tapi kita semua saya percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan.
Author utama di balik kitab suci kita adalah Roh Kudus. Karena kita orang reform dan mempercayai doktrin inspiration of the Holy Spirit, saudara. Kita percaya bahwa ada wahyu Allah melalui manusia, saudara. Allah berinspirasi, Allah Roh Kudus berinspirasi sehingga terjadilah kitab suci kita. Dan saya tebak, saudara, sebagian besar di antara kita memang sangat akrab dengan ide ini dan bahkan di dalam penerapannya pun cukup konsisten. Yaitu bahwa kita mempercayai bahwa Kejadian sampai Wahyu semuanya authornya adalah Tuhan. Oleh karena itu kalau kita mau cari ya authornya maunya apa, ya sudah lihat saja dari Kejadian sampai Wahyu. Betul kan saudara? Tapi saudara ada satu buah dampak yang saya kira bisa sedikit misleading. Yaitu karena kita percaya authornya sama. Kejadian sampai Wahyu authornya sama, maka kita menganggap coraknya juga sama semua. Sehingga saudara ketika saya menceritakan satu buah kisah yang ada di dalam keempat Injil atau ketiga Injil, kita cenderung untuk mencampur-campurkannya. Atau kalau saya misalkan ya saat ini ya mengatakan begini saudara ya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Itu ada di dalam kitab Injil. Injil apa? Saudara nggak terlalu peduli Injil apa. Pokoknya ada di Alkitab. Loh, Alkitab kan autornya Tuhan. Kita jarang untuk memperhatikan penulis manusianya. Autornya Tuhan. Setiap kali Anda mendengarkan cerita, oh iya saya tahu cerita itu. Ada di mana cerita itu? Di Alkitab. Nah gitu saudara ya. Jadi ya ngomong ya, Anda pernah dengar cerita tentang Elia? Pernah. Ada di mana itu? Alkitab. Anda pernah dengar cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus? Ada di mana itu? Alkitab. Anda pernah mendengar percakapan Yesus dan Nikodemus? Pernah. Di mana itu? Alkitab. Anda pernah mendengar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Anda pernah mendengar Yesus mati? Ada di mana? Alkitab saudara ya. Dan kita menyanyikan Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan, which is betul saudara. Tetapi saudara, kita tidak boleh lupa loh, bahwa ketika Tuhan Allah itu memberikan kepada kita firman Tuhan, Tuhan Allah tidak menghapus unsur manusia. Sehingga ketika kita ingin mengerti firman Tuhan dengan baik, kita perlu perhatikan secara serius juga penulis manusianya. Kalau ada satu buah peristiwa, Yesus membangkitkan anak muda di Nain, itu adanya di mana? Kita perlu untuk presisi, adanya di Injil Lukas. Pasal berapa? Perlu presisi juga saudara. Karena apa? Karena peletakan lalu diceritakan dengan cara bagaimana itu akan sangat memberikan pengaruh terhadap artinya. Nah ini saudara, bagian kedua ini yang kita sering miss saudara. Maka hari ini ketika kita berbicara tentang kebangkitan Yesus, saya mau kita memperhatikan secara cukup serius ya berkenaan dengan penulisan Rasul Yohanes atau murid yang dikasihi Yesus itu. Untuk itu saudara, saya pikir ada baiknya untuk kita coba untuk melihat kontras. Kadang-kadang untuk kita mengerti satu buah kitab itu kira-kira coraknya warnanya bagaimana ya. Saudara kita bisa mengertinya dengan memberikan kontras. Suatu kali saya diajak pergi ke dalam satu buah roastery saudara. Punyanya jemaat GRI Bandung. Dia mengatakan, Pak coba bandingkan kopi ini sama kopi ini. Lalu dia menjelaskan kalau kopi itu biasanya dijelaskan dengan memberikan ulasan-ulasan yang berkaitan dengan jenis-jenis buah tertentu. Ini ada fruity-fruitinya, ada rasa mangganya sedikit, ada rasa begininya sedikit. Lalu dia menjelaskan juga, kalau kita misalkan kesulitan dengan itu, kopi itu juga bisa dijelaskan dengan warna. Warna, ini rasanya itu agak orange. Bukan jeruk ya maksudnya. Ini rasanya agak purple. Rasa kok purple ya? Setahu saya itu rasa itu manis, pahit, asin gitu. Ya tapi diajarin seperti itu saudara. Jadi ada coraknya sendiri. Untuk mengerti satu buah corak, dia bandingkan dengan yang lain. Kalau kopi ini rasanya begini, kopi ini rasanya begini. Coba bandingkan langsung, cupping namanya. Langsung dites ini, tes ini. Oh iya, baru saya tahu bedanya. Sudah kadang-kadang untuk kita melihat Yohanes itu seperti apa, kita bisa lakukan dengan kita coba lihat kontrasnya. Mari kita coba lihat kontrasnya. Matius. Hari ini kita tidak lihat Matius, tidak khotbah Matius, tapi kita akan lihat Matius untuk kita cek kontrasnya. Matius adalah satu buah Injil yang bersifat, punya karakter deklaratif. Dari pembukaan Injilnya sudah sangat deklaratif, saudara. Quote and unquote, show off. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Langsung deklaratif, saudara. Setelah itu di dalam cerita kelahiran Yesus langsung muncul, saudara, orang-orang Majus dari timur yang datang. Lalu secara negatif kita juga melihat tokoh-tokoh besar, tokoh antagonis ya. Herodes, raja wilayah. Imam kepala, ahli Taurat, semuanya dikumpulin jadi satu, saudara. Lalu Herodes bilang sama ahli Taurat dan imam kepala, coba Yesus itu atau raja orang Yahudi itu lahir di mana? Sherlock. Cuman Sherlocknya nggak pakai Google Map, Sherlocknya pakai kitab Mika. Saudara, mereka belum punya Google Map tapi mereka punya kitab Mika. Lalu dicek-cek secara sungguh-sungguh, akurat loh saudara. Sherlocknya ada di mana? Bethlehem.
Menurut kitab Mika, Bethlehem. Lalu sudah Herodes membuat satu buah keputusan yang sama sekali tidak populis, tapi sangat besar. Habisi semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun di seluruh Bethlehem. Kita nggak tahu ada berapa bayi pada waktu itu, tetapi sudah itu adalah satu buah keputusan besar. Kita melihat ya, Matius itu bersifat deklaratif, gede-gedean sudah. Itu adalah satu buah public sin yang besar. Coba lihat pada waktu Yesus dibaptis. Kita semua tahu sudah ya, ketika Yesus dibaptis ada ucapan dari Bapa tentang anak. Betul ya sudah ya, ada ucapan dari Bapa tentang Yesus Kristus, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang dikasihi, yang kepadanya Bapa itu berkenan. Kalau kita coba lihat ya di dalam Injil Markus, itu sifatnya itu intimate sekali. Roh Kudus turun, lalu Bapa berkata, engkaulah anakku yang kukasihi. Intimate kan sudah ya. Coba bandingkan dengan Matius. Matius tidak intimate seperti itu. Matius deklaratif. Inilah anakku gitu ya yang kukasihi. Beda kan sudah ya. Anda kalau lihat dalam Injil Markus, Bapa bicara kepada anak. Intimate sekali. Engkaulah anakku yang kukasihi. Di dalam Injil Matius sudah sorotannya adalah sifatnya deklaratif. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu kalau kita lihat sudah terkhusus ya di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Deklaratif juga sudah. Saudara ketemu di dalam Injil apa? Ada kata-kata, kabarkan kepada seluruh dunia, beritakan kepada semua bangsa, jadikan semua bangsa muridku, suruh mereka, ajarkan mereka untuk melakukan apapun saja yang aku ajarkan kepadamu. Ada di mana sudah? Matius, sikapnya deklaratif. Termasuk sudah ketika ada berita-berita minor tentang kebangkitan Yesus, itu pun langsung di-tackle sudah isunya. Ada isu, kubur kosong artinya adalah mayat Yesus dicuri. Tadi kita menyanyikan lagu sudah ya. Anak Allah gitu ya sudah. Lalu kita menyanyikan kubur kosong membuktikan Tuhanku hidup. Nah sudah ternyata sudah ada alternatif. Anda juga bisa menyanyi kubur kosong membuktikan Yesus dicuri. Ada juga sudah ternyata teori seperti itu sudah. Tradisi empty tomb tidak bisa langsung membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena ada teori yang mengatakan bahwa empty tomb berarti mayat Yesus dicuri sudah. Dan Matius langsung tackle isu itu sudah. Dengan mengatakan bahwa apa? Imam-imam membayar serdadu-serdadu. Sebarkan berita hoax, yaitu bahwa murid-murid Yesus itu datang dan mencuri mayatnya, saudara. Itu adalah karakternya Matius, saudara. Bersifat deklaratif, saudara. Jangan sampai ada yang tidak percaya Yesus bangkit. Dan kalau ada berita yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit, mayatnya dicuri, itu adalah berita dari para musuh. Saudara, di sini kita melihat ya bahwa berita kebangkitan Yesus adalah berita yang menakutkan bagi musuh-musuhnya Yesus. Itu ya, mereka mendatangi Pilatus, saudara. Dengan mengatakan bahwa si penyesat itu pada waktu hidupnya sudah pernah mengatakan nanti setelah mati dia akan bangkit dalam 3 hari. Oleh karena itu cepat kasih guards, kasih penjaga-penjaga, kasih serdadu-serdadu. Sudah diantisipasi itu. Bahwa si penyesat itu kalau sampai bicara kebangkitan dan mereka percaya kebangkitan akan heboh itu. Berita kebangkitan menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sudah Yohanes menyorot di dalam bentuk yang berbeda. Coba kita lihat sudah Yohanes ya. Sorotannya tidak deklaratif seperti Matius. Dan kita melihat berita bahwa mayat Yesus dicuri itu tidak dibuat secara kalkulatif oleh imam-imam kepala atau oleh Sanhedrin. Tetapi berita bahwa mayat Yesus dicuri itu dibikin secara serampangan dan sembrono oleh Maria Magdalena. Sudah cerita tadi kita baca sudah ya, lihat ya. Maria Magdalena itu pagi-pagi datang, lihat batu terguling, belum lihat ke kubur sudah. Belum menengok ke kubur, datang melihat ada batu terguling, dia langsung memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri, saudara. Dan ini nanti berita akan dia beritakan pertama kepada murid-murid Yesus, kedua diberitakan juga kepada para malaikat. Anda bayangkan saudara, Maria ini secara sangat komikal ya, memberitakan kepada malaikat bahwa Yesus dicuri. Ini berita hoax yang paling luar biasa diberitakan oleh Maria kepada para malaikat. Dan masih sudah menuduh Yesus sebagai tukang kebon, itu pun masih nggak apa-apa sudah. Yesus itu dituduh sebagai tukang kebon yang mencuri mayatnya Yesus. Ini kan lucu sekali sudah. Saya pikirin kalau dibikin film sudah, BGM-nya, background musiknya sudah harus pakai nada-nada yang agak sedikit lucu-lucu sudah. Bayangkan sudah, Maria ya, ada Yesus di belakangnya. Dia bilang, Tuhan, itu Yesus ya saya ngomong ya. Mayat dari Yesus dicuri, kamu ya yang ngambil ya. Kalau kamu yang ngambil, tolong kasih tahu saya ada di mana. Yesus dituduh untuk mencuri mayatnya Yesus sudah, Maria sudah. Jadi sudah kita mendapati ya di dalam bagian Injil Yohanes ini ya, berita bahwa kubur kosong membuktikan mayat Yesus dicuri itu bukan terutama dibikin oleh para imam, dibikin oleh para musuhnya Yesus, tapi dibikin oleh para muridnya Yesus dan saksi mata yang termasuk paling awal sudah melihat Yesus sudah. Sudah saksi mata yang paling awal melihat Yesus, ya Maria Magdalena ini sudah. Di dalam bagian sebelumnya kita melihat ya, murid-murid
1 Petrus, 1 Yohanes. Dia itu menjadi percaya, tapi mereka tidak betul-betul jadi saksi kebangkitan. Mereka cuma melihat kain kafan, mereka melihat kain peluh. Lalu Yohanes, murid yang dikasih itu, menjadi percaya setelah melihat kain kafan dan kain peluh. Tapi belum melihat Yesus yang bangkit, saudara. Maria yang pertama kali melihat Yesus yang bangkit, Maria pula yang memberikan berita bahwa Yesus itu mayatnya dicuri, saudara. Pertanyaannya, Yohanes itu lagi mau ngomong apa? Saya pikir, saudara, yang pertama-tama, dia lagi mau mengatakan ini. Kalau bagi Matius, berita kebangkitan Yesus itu menakutkan bagi musuh-musuhnya. Bagi Yohanes, bagi Maria juga, dan barangkali bagi saudara dan saya. Berita kebangkitan Yesus adalah berita yang juga menakutkan bagi pengikutnya. Berita kebangkitan Yesus adalah berita yang menakutkan juga bagi gereja. Kok bisa, saudara? Saudara, untuk kita mengerti bagaimana cara tulisnya Yohanes, kita sekali lagi perlu mengerti style tulisnya tiap orang, saudara. Tiap orang itu ketika mau menuliskan dia itu ada stylenya. Anda mendengarkan khotbah satu orang terus, lama-lama Anda tahu, oh ini stylenya seperti ini. Oh ini kosakatanya biasanya seperti ini. Suka pakai kalimatnya seperti ini. Anda nonton film terus dari satu orang yang bikin film, sudah. Anda tahu, oh ini stylenya seperti ini. Anda kalau sangat terbiasa dengan Christopher Nolan, sudah ya. Anda akan tahu, oh orang ini biasanya dia suka untuk bermain-main dengan waktu. Waktunya itu biasanya nggak linear, sudah. Maka sudah kalau nonton apa ya, Memento atau apa ya, film yang populer sekalipun, saudara. Seringkali itu pakai pakai waktunya itu loncat-loncat, saudara. Nah, saudara, sama. Tiap penulis Injil itu juga punya coraknya masing-masing, saudara. Markus misalkan, corak penulisannya itu tidak kronologis, tapi geografis. Saudara kalau membaca dalam Injil Markus ya, tema tulisannya itu distrukturkan berdasarkan geografi. Bagian pertama, pelayanan di Galilea. Bagian kedua, perjalanan ke Yerusalem. Bagian ketiga, pelayanan di Yerusalem. Galilean Ministry, Journey, lalu Jerusalem Ministry. Kalau Anda lihat Injil Matius, tekanan utamanya bukan kepada geografi, tapi kepada blok-blok pengajaran. Anda membaca Injil Matius ada 5 diskursus besar. Khotbah di bukit, perutusan, perumpamaan-perumpamaan, komunitas, lalu khotbah tentang akhir zaman. Ada 5 blok pengajaran besar, strukturnya seperti itu. Anda membaca Injil Lukas, kita mendapati Lukas seperti kayak dibagi menjadi 2. Sebelum pasal 9 ayat 52, dan setelah pasal 9 ayat 52. Sebelum pandangan Yesus mengarah ke Yerusalem, dan setelah pandangan Yesus mengarah ke Yerusalem. Sementara Yohanes bagaimana, saudara? Saudara, Yohanes, saya tidak akan terangkan secara positifnya, tapi satu hal yang saudara pasti pegang, negatifnya adalah Yohanes tidak bergerak secara kronologis. Yohanes tidak diatur secara time frame. Jadi saudara kalau membaca Injil Yohanes, hati-hati untuk tidak sering bertanya urusan kronologis. Karena itu bukan aturan mainnya dia. Ya, jadi sekali lagi, Anda kalau membaca Injil Yohanes, Anda akan ketemu kalimat-kalimat yang terdengar kriptik ya. Tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, tinggal sesaat lagi kamu melihat aku. Loh ini ada apa ini begini ya? Kok seperti ini, saudara? Ya memang, saudara. Akan banyak kacaunya kalau kita mencoba untuk mendekati Yohanes itu secara kronologis. Jadi ini keep in mind dulu, saudara. Waktu kita mendekati Yohanes, jangan kita dekati secara kronologis. Oke, sekarang kita lihat, saudara. Bagaimana dengan Maria tadi, saudara? Saudara, Maria memberitakan bahwa Yesus mayatnya dicuri. Dia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi, tapi pokoknya dia sudah sangat firm dengan satu hal, bahwa mayat Yesus dicuri. Dia belum mendapatkan bukti apa-apa, baru lihat tutup kubur terbuka saja, belum nengok ke dalam loh, saudara. Sudah memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri, saudara. Kenapa? Saya pikir, saudara, paling tidak ada 2 hal yang besar, saudara. Kenapa kok dia itu sangat kuat ya memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri? Jawabannya, yang pertama, karena Yesus yang tetap mati. Kalau dia dicuri mayatnya berarti kan dia tetap mati ya. Yesus yang tetap mati itu membiarkan hidup tetap stabil. Yesus yang still mati, saudara, itu membiarkan hidup tetap stabil. Kok bisa, saudara? Ya karena kalau Yesus mati dan tidak bangkit, ya udah, mereka akan menjalankan kehidupan mereka persis seperti kayak sebelumnya, saudara. Status quo. Apakah kehidupan mereka sebelumnya itu adalah kehidupan yang sangat baik? Ya enggak terlalu sih. Tapi sangat buruk? Ya enggak terlalu juga. Saudara, saya percaya sebagian besar di antara kita, kalau ditanya, hei, kamu kepengen nggak punya kehidupan yang jauh lebih baik daripada sekarang? Mungkin akan menjawab, iya kepengen. Mau nggak? Mau. Tapi kalau Anda dikasih tahu jalannya begini, sebagian besar di antara kita mungkin nggak mau menjalaninya. Mungkin akan merasa, oke, I'm good, gitu saudara. Saudara, saya bertemu dengan beberapa orang jemaat ya, di sini pernah, di pusat pernah, di Malang pernah, saudara. Beberapa jemaat yang saya rasa kehidupannya itu super luar biasa. Wow, pencapaiannya kok bisa kayak begitu ya. Kayaknya asik juga kalau bisa jadi orang kayak gitu. Dalam hati saya sempat wih,
kayaknya seru juga ya kalau bisa begitu ya. Pergi ke sini, pergi ke sana, lalu tahu ini, tahu ke sana, pernah ketemu orang ini, kenal ketemu orang itu, wow kelihatannya keren sekali ya. Maka saya ngobrol-ngobrol sama dia gitu ya, tanya-tanya macam-macam, lalu dia menceritakan tentang hidupnya dia, kok bisa sampai ke sana itu bagaimana. Lalu sudah saya lihat ya, perjalanan hidupnya itu banyak sekali naik turunnya sudah. Dan ketika low, it's very low sudah. Maka saya dalam hati saya, nah I think I'm good. Udahlah kayak gini aja lah, gak apa-apa. Gak usah jadi kayak gitu, gak apa-apa. Karena apa? Saya gak tahan kalau disuruh ngalamin kayak begitu. Udahlah biasa aja. Kalau ditanya ya, kamu kepengen gak bisa ini, bisa itu? Kepengen gak beli Rolex? Yo kepengen. Siapa yang gak kepengen? Kepengen gak beli mobil yang sangat mewah? Yo kepengen. Tapi kalau menuju ke sana kamu mesti menjadi misalkan ya pejabat publik atau pejabat gerejawi lah. Saya rasa aduh kayaknya harganya saya nggak kuat untuk bayar. Soalnya kalau jadi pejabat itu kan ada harganya ya. Anda untuk menjadi seorang pejabat, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan karena Anda pejabat. Tapi kalau Anda mau jadi pejabat ada harga yang mesti dibayar. Harganya apa itu? Anda mesti kumpul dan ketemu sama orang yang Anda nggak kepengen. Itu kan harga ya sudah. Anda mesti pura-pura ketawa untuk banyolan yang menurut Anda nggak lucu. Waduh itu menyebalkan loh sudah. Anda mesti punya, ternyata itu ada namanya sudah. Namanya adalah ketawa karir, baru tahu saya ternyata ada namanya. Frekuensi ketawanya itu sama sudah. Nah begitu sudah. Ada meja-meja tertentu Anda mendengarkan ketawanya itu sama sudah. Aduh nggak tahan, saya kalau disuruh melewati itu semua nggak tahan. Ya udahlah I'm good. Apakah hidup Anda sempurna? Ya enggak sih. So bad? Ya enggak juga. Nah Yesus sudah, kalau dia stay mati, kehidupan kita stabil sudah. Saudara, tapi kan sedih, Yesus kan baik, mereka mencintai Yesus, ya sedih. Kecewa, ya kecewa. Tapi sudah, sedih dan kecewa, itu kan hal biasa ya dalam hidup kita. Siapa dalam kita itu tidak pernah kecewa? Pernah. Anda pernah sedih? Pernah. Terus gimana? Ya enggak apa-apa. Itu adalah part of life, we can handle it. Kita itu bisa menangani kalau kita itu sedih sesekali, kecewa sesekali bisa. Sepanjang jangan sampai kebangetan. Jadi, let's move on saja. Kita terus dengan kehidupan kita yang tidak terlalu buruk itu. Tidak terlalu baik banget, ya enggak apa-apa, tapi tidak terlalu buruk. Andai, saudara, Yesus tidak bangkit, ya stabil. Masalahnya, saudara, kalau mereka akan deal dengan Yesus yang bangkit itu akan membuat kehidupan kita porak-poranda. Ingat ya, Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang pernah berkata kepada murid-muridnya, hari ini saya memberikan kepada kamu satu buah perintah baru. Sebelumnya kamu nggak tahu, nggak aware dengan level tuntutan saya. Hari ini saya memberikan kepada kamu satu buah perintah yang baru. It's a new thing, new level. Kamu akan porak-poranda, gak biasa itu. Diberikan sesuatu yang baru. Dan kita lihat ya, subsequently ya, cerita sejarah gereja, lihat saudara. Apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus mati disalib, kebalik lagi. Berdasarkan tradisi gereja. Apa yang terjadi dengan Paulus? Paulus mati dipenggal, saudara. Apa yang terjadi dengan Stefanus? Stefanus mati di tengah-tengah kerusuhan masyarakat, saudara. Wah ini kurang ajar, sudah lempari batu, sudah mati, sudah kerusuhan, sudah. Lalu apa yang terjadi, sudah? Dengan Yakobus, kepalanya copot di tangannya Herodes, sudah. Andai Yesus nggak bangkit, sudah. Terus gimana, sudah? Andai Yesus nggak bangkit, ya mereka itu mungkin mati tua semua, sudah. Petrus itu mungkin suatu hari kumpul ketemu sama Paulus mungkin ya, ketemu sama Paulus ya. Terus Paulus yang bilang gini, iya lu dulu bidat kan percaya sama orang yang mengaku-ngaku Mesias itu. Iya salah juga ya saya. Ya tapi dia orang yang baik, sedih ya. Mungkin masih bisa ngopi-ngopi sudah. Mati tua semua sudah stabil. Hidupnya jadi jauh lebih bagus. Ya enggak sih, tapi ya still stabil sudah. Daripada Yesus bangkit dan penuh dengan tuntutan itu sudah. Mereka jadi martir satu demi satu sudah. Waduh itu kehidupannya sangat susah. Unbearable sudah. Sudah barangkali ya di dalam kehidupan kita juga rada-rada kayak gini ya. Mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Mempercayai bahwa Yesus yang bangkit adalah Raja. Itu mempersiapkan diri kita untuk paling tidak mengatakan bahwa engkau boleh datang dan hidup saya boleh engkau porak-porandakan. Saya punya susunan kayak gini, tapi kalau engkau datang, engkau mau susunannya berbeda, yaitu terserah engkau raja, sudah. Prefer mana, sudah? Jangan-jangan ya prefer yang mati, sudah. Itu yang pertama, sudah. Kenapa kok mereka itu seperti kayak gampang sekali? Kenapa kok Maria Magdalena? Kalau misalkan imam kepala yang memberitakan kematian Yesus itu mayatnya dicuri, ya udahlah masuk akal. Maria Magdalena memberitakan ini, kenapa, sudah? Karena manusia itu tidak suka hidup stabil digoyang-goyang, tidak suka. Jadi Yesus stay mati, nggak apa-apa lah. Saya tetap datang ke kuburan, tetap ziarah makam, tetap cengbeng, enggak ya, gitu ya, mereka enggak cengbeng. Nah tapi kurang lebih tetap saya bisa memberikan devosi-devosi yang cukup lah untuk Yesus yang mati itu. Tapi jangan Yesus yang bangkit dan bisa memporak-porandakan hidup saya. Saya kepingin hidup saya tetap stabil, itu adalah alasan pertama. Kenapa kok Maria
dan gereja itu seperti kayak cukup familiar saja dengan berita Yesus yang tetap mati. Kedua, saudara, kenapa kok berita mayat Yesus dicuri itu hadir di antara murid-murid Yesus? Jawabannya karena sepintas, sekali lagi ya, sepintas itu terdengar paling masuk akal. Saudara, pencurian mayat adalah hal yang tidak terlalu asing di abad pertama, Palestina, saudara. Itu hal yang tidak terlalu asing. Maka saudara, pencurian mayat merupakan teori yang terdengar secara sepintas, paling masuk akal. Saya coba kasih sama saudara pertanyaan ini, saudara. Coba bayangkan Anda hidup di Palestina abad pertama. Ada seseorang mati lalu dikubur. Setelah itu 3 hari kemudian mayatnya hilang. Apakah yang terjadi dengan mayatnya? Pilihan ganda ya, nanti saudara coba pilih ya. A, mayatnya menyublim, lenyap. B, dimakan binatang liar. C, bangkit lalu keluar. D, apa saudara ya? Berpindah ke dimensi lain, misalkan gitu saudara. Jawabannya yang mana saudara? Atau E, pilihannya E, mayatnya dicuri. Yang mana saudara? Ya pasti E. Anda kasih 10 kali soal seperti ini, jawabannya pasti E, pasti mayat dicuri, saudara. Itu adalah hal yang paling common, saudara. Pada waktu itu belum pernah ada mayat menyublim, belum pernah ada, saudara. Belum pernah ada mayat yang tiba-tiba lenyap, ya enggak ada, saudara. Yang bangkit dari kubur lalu keluar, ya belum pernah ada juga, saudara. Ya ada sih, yang di dalam Matius, tapi itu sedikit, saudara, dan very special case, saudara. Jadi, kalau kali ini sudah ada berita bahwa mayatnya dicuri, mayatnya hilang, kira-kira apa sudah? Jawaban yang paling masuk akal adalah ya mayatnya dicuri. Udah, itu jawaban paling masuk akal. Yaitu dikatakan sama Maria, sudah. Sudah, barangkali kalau kita coba untuk cek di dalam kehidupan kita ya, alasan yang terdengar logis seperti ini juga menjadi satu buah alasan yang sering muncul dalam hidup kita. Kenapa kok kita tidak bisa mengikuti Tuhan dengan segala kesungguhan? Kenapa kok kita tidak mau mengikuti Tuhan sebagai Raja yang boleh mengatur kehidupan kita dalam sisi apapun saja? Kita akan punya berbagai macam alasan yang sepintas terdengar logis. Saudara, kalau ditanya kenapa kamu tidak ikut pelayanan, kenapa kamu tidak ini, kita semua akan kasih jawaban yang logis kebanyakan. Ada sih beberapa di antara kita yang mungkin terlalu kesal akan mengatakan, nggak pengen aja. Jarang sih tapi ya, ada sih tapi jarang. Memang nggak mau saya, mau apa lu? Begitu ya, memang ada sih. Tapi kebanyakan enggak, saudara. Kebanyakan akan menyodorkan jawaban-jawaban yang logis. Saya kan mesti kerja. Saya masih ini, saya masih itu, saya masih ini, masih itunya itu biasanya semua hal yang logis, yang memang mesti kita kerjakan. Saya kan juga masih punya keluarga ya, saya masih menghabiskan waktu saya bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, saya juga masih perlu hobi, saya masih perlu healing juga, saya butuh humor sama teman-teman saya. Apakah hidup itu hanya pelayanan saja? Nah, kita kan langsung memberikan berbagai macam rasionalisasi yang rasionalisasi, gitu ya saudara ya. Nah, itu yang kita lakukan saudara. Karena apa? Itu sepintas terdengar paling logis. Terus kita mengatakannya, memangnya hidup Tuhan aja, begitu ya saudara. Memangnya gereja aja. Nah jawabannya gimana saudara? Saudara, di dalam Alkitab ya kita nggak pernah dituntut seperti itu kok. Alkitab kita, kalau Anda mengatakan, kita kan juga masih punya keluarga, kita kan juga mesti bekerja. Ya iya. Oh, di dalam 2 Tesalonika itu Paulus mengatakan, kalau ada orang yang tidak bekerja jangan makan, begitu saudara. Jadi saudara, kita itu tidak pernah dituntut untuk, ya misalkan ya, tidak usah bekerja, tidak usah perhatikan keluarga, tidak usah perhatikan orang tua, tidak usah apa-apa. Nggak pernah ada tuntutan seperti itu dalam Alkitab saudara. Tapi hati-hati, kadang-kadang sudah tuntutan-tuntutan yang baik itu kita bisa pakai untuk menjadi alasan-alasan logis simply untuk say no. Kepengennya kita tuh pokoknya say no aja sudah. Ya kayak Maria ini sudah, belum lihat apa-apa, belum menengok masuk ke dalam kubur, sudah pokoknya dicuri gitu sudah. Pokoknya logisnya begitu sudah, pokoknya dicuri. Pokoknya say no dulu. Semua hal yang lain tuh pokoknya say no dulu. Nah say no alasannya dicari ke belakang, kalau bisa cari alasan-alasannya logis. Jangan alasan yang terlalu kekanak-kanaan. Kenapa kok kamu nggak mau pelayanan? Ya saya nggak mau. Di situ ada bapak ini, saya nggak suka. Nah gitu ya, kelihatan kekanak-kanaan nanti ya. Jadi ya pakai alasan-alasannya logis lah. Saudara, tapi kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, teori pencurian mayat itu teori nggak masuk akal. Teori ini nggak banyak dipegang saudara. Karena apa? Karena nggak masuk akal. Teori kubur kosong, mayat dicuri nggak masuk akal saudara. Coba bayangkan saudara, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, masuk akalnya ada di mana saudara? Murid-murid itu sebagian besar di antara mereka di abad pertama itu mati karena berita kebangkitan Yesus. Dianiaya dan mati saudara. Nah kalau mereka yang mencuri mayatnya artinya mereka tahu kalau Yesus gak bangkit. Mereka tahu bahwa berita kebangkitan Yesus adalah hoax. Dan mereka yang memberitakan hoaxnya, setelah itu mereka dianiaya oleh karena hoax itu, dan mereka dimatikan karena hoax itu saudara.
Ini kan konyol, saudara. Logisnya di mana? Orang itu ada nggak sih yang bikin berita bohong? Ada, kalau dapat keuntungan. Tapi berita bohong yang membawa kita ke dalam kesengsaraan dan kita pertahankan terus sampai mati, ini nggak masuk akal, saudara. Nggak logis, apalagi, saudara. Bagi masyarakat Yahudi, di mana murid-murid Yesus pada waktu itu 100% Jews. Ya kan? 100% orang Yahudi, saudara. Buat mereka, saudara, orang mati di atas kayu salib itu dikutuk Tuhan. Nah, ngapain, saudara? Mereka yang percaya ini orang dikutuk Tuhan, mayatnya dicuri, setelah itu bikin berita tentang kebangkitan, enggak masuk akal, saudara. Secara teologis enggak masuk akal, secara logis enggak masuk akal, saudara. Bagaimana kalau yang mencuri bukan murid, tapi yang mencuri adalah perampok? Enggak masuk akal juga, saudara. Perampok-perampok itu bagaimana caranya berhadapan dengan serdadu-serdadu yang masih ada, pertama. Kedua, saudara, perampok-perampok ngapain? Nyolong mayatnya Yesus ngapain? Yesus itu dikenal sebagai orang miskin, saudara. Grave robbery bisa terjadi? Bisa. Pencurian kubur bisa terjadi? Bisa. Tapi yang dicuri biasanya rampok itu kuburnya orang-orang kaya. Mungkin ada jewelry, di dalamnya ada perhiasan dicuri. Kalau mayatnya orang miskin, ngapain dicuri? Udah begitu, saudara, kalau kita lihat ya. Pada waktu mayat Yesus dicuri oleh para perampok itu, saudara, dia nyuri mayatnya doang. Kain kafannya ditinggal. Jadi mau nyuri mayat, dibuka-buka dulu. Lalu kain kafannya dilipat-lipat dulu, rapih ya. Kain peluhnya dilipat, ditaruh sana, baru mayatnya dicolong. Saya mau mayatnya aja. Konyol sekali, saudara. Pencurian seperti apa ini, saudara? Kita melihat ya, teori itu sebetulnya tidak masuk akal. Sepintas ya masuk akal, tapi begitu didalami tidak masuk akal. Penolakan terhadap Tuhan yang bangkit, gak pernah masuk akal, saudara. Saudara, kita perlu untuk camkan baik-baik ini, saudara. Kita menolak Tuhan biasanya punya alasan-alasan yang bisa kita justify di dalam tataran awal, saudara. Tapi begitu Anda deep dive, penolakan kepada Tuhan tidak pernah masuk akal. Apapun saja itu, saudara. Apapun saja yang Anda pikirkan, waktu Anda say no, itu tidak pernah masuk akal. Saya tertarik, saudara, ketika di dalam perjanjian lama ya, dalam banyak bagian, orang yang menolak Tuhan, orang yang menyembah berhala, itu tidak terutama disebut sebagai orang-orang jahat, orang busuk, orang fasik gitu ya. Orang fasik itu bukan terutama disebutkan sebagai mereka jahat, immoral, saudara. Tapi mereka disebut sebagai orang-orang yang bebal, bodoh. Orang menolak Tuhan, tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah orang-orang yang bodoh. Kagak masuk akal. Meskipun di dalam tataran awal kelihatan masuk akal, saudara. Jadi, saudara, kita mendapati ya, mereka menolak kebangkitan Yesus. Yang pertama-tama karena kepengen stabil saja. Lalu bikin alasan-alasan yang terdengar masuk akal, padahal nggak masuk akal, saudara. Tapi, saudara, ya kita tahu, saudara, ketika kita mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh, hidup kita siap untuk diobrak-abrik. Jadi better mana, saudara? Better hidup kita stabil-stabil saja, atau better Yesusnya bangkit dan bisa mengobrak-abrik hidup kita? Gimana kira-kira, saudara? Wah, saya Kristen, Pak. Kita orang Kristen, lagi pula kita ibadah Paskah. Tadi udah dinyanyikan dengan begitu gegap gempita, dengan begitu semangat ya. Kebangkitan Yesus, ya kita milih Yesus yang bangkit. Beneran loh ya. Kita milihnya Yesus yang bangkit ya. Nah sekarang, saudara, kalau Yesus yang bangkit, saudara, Yesus yang bangkit itu akan diceritakan dengan cara bagaimana, saudara. Nah ini kita lihat tadi ya. Maria masuk ke dalam kubur. Ya. Maria masuk ke dalam kubur dan dia mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara coba perhatikan ya. Maria akhirnya masuk ke dalam kubur. Dan di dalam kubur dia lihat. Bukan 1-2 orang malaikat, saudara. Satu duduk di dalam bagian kepala, satu duduk di dalam bagian kaki. Yang mana tadi Yesus dibaringkan, saudara. 2 orang malaikat. Dan 2 orang malaikatnya ngomong sama dia, "Ibu, kamu mencari apa?" Setelah itu dia noleh ke belakang, dia lihat Yesus. Jadi, saudara, Maria ini, saudara, di dalam spot yang sama, dia melihat 2 orang malaikat dan melihat Yesus. Dan dia tidak kenal Yesus. Melihat malaikat, melihat Yesus, dan tidak kenal Yesus. Kita diajak untuk lihat apa ini, saudara, di sini. Saudara, satu hal ya, yang sangat ditekankan di dalam Injil Yohanes adalah bahwa melihat itu penting, tapi tidak decisive.
Melihat itu penting tetapi tidak betul-betul menentukan. Ini penting bagi pembaca Injil Yohanes, saudara. Kenapa? Karena mereka nanti, saudara, akan hidup panjang. Yohanes adalah murid yang hidup panjang. Sampai murid-murid yang lain mati, dia mulai pikirkan. Satu demi satu saksi mata yang pernah bertemu dengan earthly Jesus. Yang pernah bertemu dengan Yesus yang ada di dunia ini. Satu demi satu lenyap loh. Jadi kesaksian tentang Yesus itu satu demi satu. Yang pernah menyaksikan Yesus, yang pernah melihat Yesus, satu demi satu mati. Saudara. Padahal saksi mata itu penting. Saudara. Yohanes hidup paling lama sampai menjelang dia tua, dia sadar. Wah, ini satu demi satu saksi mata mati. Bagaimana nasibnya gereja kemudian? Gereja terkemudian kalau ditanya, kamu percaya siapa? Percaya Yesus. Pernah lihat Yesus enggak? Enggak. Loh lah kok percaya? Bukankah kepercayaan kita butuh saksi iman, butuh saksi mata? Stres nanti mereka, saudara. Jadi saudara, di dalam Injil Yohanes itu sangat ditekankan bahwa penglihatan itu bukan hal yang tidak penting, tetapi tidak paling menentukan. Yang paling menentukan apa? Kapan Maria nanti bisa kenal kepada Yesus? Ketika Yesus mengeluarkan words, memanggil namanya, Maria, baru dia kenal. Saudara. Rabuni, jawab itu bahasa Ibrania, artinya apa? Guru, gitu saudara. Baru dia kenal setelah ada word of God. Itu penting saudara. Saudara, kalau kita lihat ya, ini konsisten dengan bagian-bagian lain dalam Injil Yohanes ini saudara. Saudara, Tuhan Yesus suatu kali berkata kepada Filipus. Filipus berkata seperti ini, Filipus, kamu melihat aku. Kamu melihat aku, tapi kamu gak ngerti. Ketahuilah kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, tapi kamu gak mengerti. Kamu punya sight, kamu sudah melihat tapi penglihatanmu gak jelas. Suatu kali saudara, ketika Thomas menjadi percaya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu melihat dan percaya, oke, it's good. Kamu melihat dan percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun juga percaya. Dan saudara, ini menjadi satu buah berita yang penting juga bagi kita, khususnya saudara. Di antara kita ini juga gak ada satupun yang pernah melihat Yesus. Mungkin ada di antara saudara yang merasa pernah mendapatkan pengalaman rohani, penglihatan dan lain sebagainya, saya tidak tahu saudara. Atau ada dalam gereja-gereja tertentu orang yang merasa pernah melihat Yesus, saya tidak tahu saudara. Tetapi saudara, melihat tanpa saya harus katakan itu asli atau palsu, menurut Injil Yohanes, kalau Anda pernah mendapatkan penglihatan dan lain sebagainya, saudara, penglihatan-penglihatan itu mungkin benar, mungkin salah, tetapi tidak menentukan, tidak decisive. Yang decisive adalah mendengarkan firman Tuhan. Bagi pembaca Injil Yohanes kemudian saudara, mereka tidak pernah melihat the earthly Jesus. Mereka nggak pernah melihat Yesus yang ada hidup dalam dunia. Tetapi saudara, mereka mendengar suaranya melalui firman Tuhan, melalui Injil Yohanes, mereka mendapatkan kehadiran Yesus Kristus saudara. Sekaligus ini adalah satu buah challenge ya bagi saudara dan saya. Saudara, saya nggak tahu ya. Saya tebak, banyak di antara kita pernah ngomong atau paling tidak pernah berasionalisasi di dalam kepala kita dengan mengatakan seperti ini. Kita ini ya beda lah sama murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus kan pernah hidup bersama dengan Yesus, ya lain lah. Mereka pernah hidup bersama dengan Yesus, mereka ada bersama dengan Dia, mereka menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, ya pasti beda. Imannya ya beda, semuanya ya beda gitu ya. Saudara, kalau saya misalkan saudara bertanya ya kepada Anda, menurut Anda kualitas kehidupan Kristen kita, ya kita punya kualitas kehidupan Kristen dengan kualitas kehidupan para murid, itu kira-kira siapa mesti mencontoh siapa? Para murid itu mesti belajar dari kita atau kita mesti belajar dari para murid? Kelihatannya hampir pasti kita akan mengatakan kita perlu untuk belajar dari para murid. Para murid dicatat dalam Alkitab kok, kita mesti belajar dari mereka. Dan kalau ditanya lebih dalam lagi, alasannya apa? Keistimewaan mereka itu apa sih? Keistimewaan mereka adalah mereka hidup bersama dengan Yesus. Istimewa banget kan ya. Bayangin itu kalau kita itu pernah hidup bersama dengan Yesus. Wah, itu pasti sangat istimewa. Murid-murid itu menyaksikan pada waktu Yesus membentak angin dan danau. Murid itu menyaksikan pada waktu Yesus itu membentak legion. Orang yang lagi kerasukan setan ada di kuburan lalu apa diikat pun gak bisa. Yesus Kristus berkata, siapa namamu? Nama kami legion karena kami banyak. Jangan kami dihukum ya. Murid-murid menyaksikan itu sudah. Lalu izinkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Oke, masuk ke dalam babi-babi lalu babi-babinya mati lemes sudah. Wah, murid-murid punya pengalaman kayak gitu pasti lain sudah. Sudah, bukankah banyak di antara kita sudah? Termasuk salah satunya di dalam bahan OSG kita sudah. Mengatakan bahwa orang-orang yang punya pengalaman ini dan itu, hidupnya akan sangat berubah. Wah, saya pernah mengalami ini, hidup saya sudah sangat berubah. Dan boleh ya Tuhan pakai pengalaman-pengalaman itu sudah. Dan pengalaman-pengalaman macam apa yang lebih besar daripada pengalaman pernah hidup bersama dengan Yesus. Anda pernah mengalami bangkrut, Anda pernah mengalami sakit keras lalu disembuhkan, Anda pernah mengalami ini, banyak sekali sudah. Kira-kira menang mana dibandingkan dengan pengalaman Anda kalau misalkan cerita-cerita sudah.
Iya, dulu itu saya pas itu ya, misalkan Anda hidup di abad pertama saudara ya. Iya, dulu itu ingat ya, Yesus waktu ngomong kayak gini, wah memang waktu itu situasinya tegang loh. Pada waktu malam-malam itu kita mengayuh perahu kita, waduh situasinya tegang banget. Terus dia berjalan di atas air, nah, kita lihat sendiri saudara. Wah pengalamannya lain, pengalaman berbeda saudara. Pengalaman pernah berjalan langsung dengan Yesus saudara. Tapi di dalam Injil Yohanes saudara, kita diajak untuk melihat, no, pengalaman-pengalaman itu bukan pengalaman yang menentukan. Yang paling menentukan adalah kalau kita mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu sudah di dalam gereja kita sudah, kita menjadi satu buah gereja yang terus-menerus menekankan saudara. Jangan tekankan pengalaman. Mau pengalaman pernah ketemu sama Yesus sekalipun saudara, itu tidak lebih menentukan daripada kita membaca firman Tuhan dengan baik-baik saudara. Mendengarkan firman Tuhan adalah hal yang paling decisive saudara. Ketika Yesus berkata kepada Maria, Maria, barulah dia itu menyadari dan berkata, Rabuni saudara. Suara firman Tuhan saudara, itu menjadi satu hal yang decisive saudara. Thomas melihat, tapi Tuhan Yesus katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Filipus melihat tapi melihatnya keliru saudara. Tapi begitu suara firman Tuhan dicerna dengan baik, Anda akan bertemu dengan Yesus yang sejati saudara. Yesus yang asli. Sepanjang saudara dan saya berinteraksi dengan firman Tuhan yang benar, maka saudara kita tidak punya pengalaman yang lebih kecil dibandingkan para murid saudara. Yesus yang berjalan di tepi danau Galilea, Yesus yang menghardik angin ribut, Yesus yang berjalan di atas air adalah Yesus yang sama presence-nya di antara kita saudara dengan para murid pada waktu itu saudara. Nah, ini satu hal yang kita perlu untuk perhatikan dengan serius saudara. Lalu saudara, ketika dia menoleh saudara, Rabuni kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, ini adalah satu buah bagian yang banyak sekali mengundang perdebatan saudara. Maksudnya Yesus itu apa? Dia berkata kepada Maria, jangan pegang saya, do not cling on me, jangan pegang saya. Tapi nanti 8 hari kemudian dia akan berkata kepada Thomas, nih Thomas, nih kamu mau tunjukkan, nih tunjukkan. Baru 1 minggu sebelumnya bilang jangan. Sekarang bilang kepada Thomas, boleh. Alasannya apa, saudara? Nah ini sudah ada banyak perdebatan, saudara. Saudara, beberapa jawabannya itu mungkin bisa agak lucu-lucu, saudara. Saya coba kasih Anda beberapa alternatif jawaban, saudara. Lebih dari 1 lusin, saudara, jawabannya, saudara. Salah satunya, saudara, mengatakan seperti ini. Yesus bilang sama Maria, jangan pegang aku. Do not cling on me. Karena apa? You mesti tahu, ini tubuh kebangkitan. Jangan sembarangan pegang-pegang, tubuh kebangkitan. Jangan senggol-senggol ya, gitu ya. Loh kok Thomas boleh? Thomas laki-laki, lain. Maria Magdalena perempuan, udah gitu masa lalunya kurang bagus. Perempuan masa lalu kurang bagus, jangan pegang-pegang. Kalau Thomas, bolehlah gitu ya. Tubuh kebangkitan, urusannya adalah urusan dengan orang-orang yang kelas tinggi. Laki-laki, murid Yesus. Cuman susah untuk kita terima ya saudara. Ini kok alasannya kok seksis kayak begini saudara. Terus alasannya sudah patriarkal banget saudara. Masa ya Injil bilangnya seperti ini saudara. Alasan susah untuk kita terima saudara. Ada juga yang mengatakan saudara. Tafsiran yang mengatakan seperti ini saudara. Pada waktu Yesus bangkit, maaf ya saudara, dia telanjang. Ada kain kafannya di situ. Ada kain peluhnya di situ. Jadi waktu bangkit itu telanjang, jangan pegang lah. Gak bagus lah. Tapi ini sekali lagi saudara, ini tafsiran yang susah untuk kita terima saudara. Kan sebelumnya Yesusnya dianggap tukang kebun. Maria waktu menoleh dia melihat Yesus gak kaget tuh. Kalau dia lihat tukang kebun telanjang kan kaget saudara. Gak masuk akal juga saudara, dia bisa menganggap tukang kebun telanjang nih saudara. Jadi ini teori yang susah. Tapi ini teori memang ada saudara. Saudara mungkin agak lucu, Anda ketawa-ketawa, tapi ini teori memang ada saudara. Mereka butuh penjelasan. Kenapa Yesus bilang do not cling on me pada Maria 1 minggu setelahnya, dia ngomong sama Thomas boleh. Ada juga yang menafsirkan, wah ini agak otherworldly saudara. Mengatakan bahwa Maria itu mau cling kepada Yesus karena dia minta dikasih perjamuan kudus. Dia ingat itu. Setelah Yesus mati dia ingat tuh. Sebelumnya Yesus tuh makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Loh Maria kok gak diajak? Kebetulan bangun, ya udahlah dipegang, minta perjamuan kudus juga saudara. Aneh kan saudara ya? Tapi ya itu ada penafsiran. Salah satu tafsiran lain saudara yang juga sedikit lucu saudara. Dia mengatakan seperti ini. Yesus bilang sama Maria, do not cling on me. Karena apa? Karena itu masih hari Minggu. 2 hari setelah hari Jumat. 1 minggu setelahnya boleh. Kenapa saudara? Karena pada waktu hari Minggu itu masih agak sakit-sakit saudara. Hari Jumat digebukin masih banyak lukanya, masih banyak agak ternganga tuh. Maria mau pegang perih tahu. Kalau minggu depan ya sudah agak sembuh-sembuh boleh saudara. Ini penafsiran saya nggak ngarang saudara. Memang ada alternatif seperti itu saudara. Wah beberapa diantaranya agak lucu-lucu saudara. Tetapi saudara, satu hal yang kita perlu untuk perhatikan adalah bahwa kita butuh penjelasan loh. Butuh ada theological explanation.
Nah orang kebingungan sudah cara menjelaskannya bagaimana, tapi kita butuh penjelasan. Kita tidak bisa sekedar mengatakan, ya lucu-lucu ya penjelasannya. Ya wes lah, kayak gitu aja kita ribut sih. Ya mau dipegang sama Maria, mau dipegang sama Thomas, ya nggak apa-apa toh, nggak usah ribut lah. Nggak bisa loh. Kita orang Kristen nggak bisa seperti itu sudah. Kita perlu untuk mendapatkan theological explanation sudah. Apa penjelasan teologisnya? Saudara ingat ya, sampai sini saudara kita perlu ingat ya bahwa Yohanes di dalam cara tulisnya, kronologi itu bukan aturan utama dia. Kronologi bukan aturan utama dia. Jadi saudara jangan tanya secara kronologis. Kok sekarang nggak boleh, kok minggu depannya boleh. Kronologi bukan aturan utamanya dia. Tetapi di dalam bagian ini saudara, Yohanes sedang ini menunjukkan adanya beda antara Yesus yang di dunia dengan Yesus yang akan presence di dalam Roh Kudus. Sekali lagi ya saudara. Yesus yang hadir di dalam dunia dengan Yesus yang hadir di dalam Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 6 saudara. By the way, dalam Injil Yohanes ini ada 5. Ada 5 ucapan yang berkaitan dengan Parakletos. 5 ucapan yang berkaitan dengan Parakletos saudara. Di dalam ucapan-ucapan itu saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku akan mengutus penghibur itu kepada kamu, Parakletos kepada kamu. Jadi ketika Yesus pergi, kehadiran Yesus akan digantikan oleh Parakletos. Nanti ketika dia datang, dia akan mengingatkan kamu akan apapun saja yang aku katakan kepada kamu. Jadi mereka akan hidup bersama dengan Yesus. Tapi Yesus di dalam Parakletos. Parakletos hadir membuat mereka itu bisa betul-betul menikmati keberadaan Kristus Yesus. Maka di dalam bagian ini sudah ada penekanan bahwa kamu tidak akan cling dengan Yesus. Kamu tidak akan bersekutu dengan Yesus yang di dunia ini. Tapi kamu akan bersekutu dengan Yesus yang hadir di dalam Roh Kudus. Maka di dalam pertemuan selanjutnya, saudara, masih di hari itu, di antara murid-murid, Tuhan Yesus berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, lalu terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus menghembusi mereka. Tadi kita baca ya, saudara ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saudara, kenapa kok Yesus berkata kepada Maria, do not cling on me. Karena Yesus yang akan bersama dengan para murid itu bukan Yesus, bukan ngomong Yesus duniawi kok salah ya saudara, gimana ya? Bukan the earthly Jesus. Bukan Yesus yang ada di dalam dunia ini, tapi Yesus yang akan menyertai mereka adalah Roh Kudus, Parakletos. Saudara, jangan ditarik jauh ya, berarti pribadi Roh Kudus dengan pribadi Yesus sama? Enggak, saudara, enggak. Tetapi saudara, seperti kayak Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bukan berarti pribadi Yesus dengan pribadi Bapa satu, bukan saudara. Waktu dikatakan bahwa kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, berarti ini oneness ya, bukan saudara. Tetapi Allah, Bapa akan kita kenal di dalam Kristus. Demikian juga Kristus akan kita kenal di dalam Roh Kudus saudara. Maka Tuhan Yesus mau Maria dan murid-murid yang lain untuk cling dengan Yesus yang dikenal di dalam Roh Kudus. Dan ini beneficial untuk saudara dan saya saudara. Saat ini kita tidak punya loh earthly Jesus. Tapi kita sedang deal dengan the real Jesus di dalam Parakletos saudara. Cuman masalahnya adalah kalau saudara, Yesus hadir di dalam Parakletos, itu adalah Yesus yang seperti apa? Yesus yang hadir bersama dengan para muridnya, itu kan jelas saudara. Yesus yang hadir bersama dengan para muridnya di dalam kitab Injil kita kan jelas saudara. Yaitu apa? Ketika muridnya mengalami masalah, Yesus datang sebagai hero-nya. Quote and unquote. Saudara lihat dalam semua cerita Alkitab kan begitu saudara. Murid-murid kalang kabut, gak berhasil mengusir setan. Tuhan Yesus datang dan mengusir setan. Murid-murid kebingungan di dalam badai. Tuhan Yesus tidur, bangun, hardik, badainya tenang. Kalau ada masalah, you ngomong sama Yesus jadi beres. Kurang lebih begitu saudara. Pada waktu itu saudara. Tetapi saudara, Yesus yang hadir di dalam Parakletos itu berbeda. Yesus yang hadir di dalam Parakletos, kita melihat ya kata-katanya apa. Seperti Bapa utus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Jadi saudara, tidak heran Yesus yang bangkit itu menakutkan. Karena Yesus yang bangkit, yang hadir di antara kita adalah Yesus yang memberikan perutusan tidak kurang seperti Bapa mengutus Yesus. Jadi saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, Yesus bangkit, kita percaya itu saudara. Artinya apa? Artinya kita percaya bahwa the risen Jesus itu memberikan kepada kita Roh Kudus. Dan ketika dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan perutusan. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus yang disajikan di dalam kitab suci kita. Bedanya dengan Yesus yang earthly adalah, tadi sudah, yuk ada masalah apa-apa, datang kepada Yesus, masalah beres. Guru bangun kita binasa, bangun
Gimana imanmu? Angin dan danau dihardik, tenang. Semua masalah-masalah ada Yesus, semuanya tenang sudah. Tapi kini sudah berbeda sudah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa Yesus. Seperti halnya Bapa mengutus Kristus, demikian juga kita diutus oleh Kristus sudah. Kalau kayak begini kayaknya percaya kebangkitan Yesus kayaknya kok jadi agak lebih ngeri ya sudah ya. Oh ya berat juga ya. Kayaknya better dia mati aja sudah. Sudah terakhir sudah. Satu hal yang sangat membedakan tentang kita better dengan Yesus yang mati atau Yesus yang bangkit adalah kepercayaan kita akan adanya kuasa. Kalau saya berjalan-jalan di mall atau di bandara atau di mana sudah, ada bagian-bagian tertentu yang saya toleh. Ada mungkin toko-toko tertentu yang saya masuk. Tapi ada toko-toko tertentu yang kepengen pun saya nggak mau masuk. Ada itu. Yang kayak gimana sudah? Yang sangat bagus tapi sangat mahal. Itu biasanya saya nggak masuk sudah. Kalau di depan itu di sini ada pajangan sudah ya. Tokonya pun saya nggak masuk sudah. Suatu kali ke Singapura sudah. Di sini lihat ada Audemars Piguet sudah. Audemars Piguet itu kalau dalam dunia Swiss watch ya, dalam dunia jam tangan Swiss sudah. Audemars Piguet itu termasuk salah satu dari Tritunggal sudah. The Holy Trinity-nya Swiss watch itu Audemars Piguet, Patek Philippe sama Vacheron Constantin sudah. Jadi sudah suatu kali di Paragon atau di mana sudah atau Orchard Road sudah masuk sudah lihat ada Audemars Piguet. Waduh, Royal Oak sudah. Masuk tokonya pun saya enggak sudah. Lihat saja, jangan masuk sudah. Karena kalau masuk nanti terintimidasi sudah, stres sudah. Terintimidasi kan ya, ditanya-tanya sudah. Mau beli juga pasti nggak bisa, tapi ya nggak beli, ya kepengen, tapi ya mending Anda jalan aja. Toko yang saya masukin sudah, kalau itu mereknya bagus, kalau terlalu jelek kita nggak masuk sudah. Tapi yang bagus-bagus, tapi paling tidak itu Casio gitu sudah. Atau Seiko atau toko barang second, itu berani masuk sudah. Karena kalau nggak begitu nggak afford sudah. Ada toko-toko yang kita itu lihat, ini sangat bagus, tapi saya nggak mau masuk. Parfum yang sangat mahal, ya udah dilihat aja. Lihat tuh, udah tahu tuh, saya tahu bungkusnya pun tahu kan ya, bentuk botolnya tahu sudah. Tapi lewat sudah, di situ ada SPG-nya, lewat nggak masuk sama sekali. Noleh pun nggak, ya ngelirik sedikit tuh. Wah, itu merek itu kita tahu, nggak masuk sudah. Karena sudah tahu, masuk ke sana nanya-nanya, setelah itu pasti nggak beli kok. Ngapain sudah? Itu sudah. Sudah ketika kita melihat ya, hidup seperti Yesus, hidup serupa Yesus. Wow, itu kan something yang menarik bagi semua orang sudah. Anda bayangkan sudah, kalau orang itu hidup serupa Kristus sudah, hidup di dalam kesucian yang tidak pernah terkompromikan, di dalam keadilan yang tidak pernah terkompromikan, di dalam cinta kasih yang tidak terbatas sudah, di dalam kehidupan seperti itu, setiap orang kepingin sudah. Saya itu pernah bercanda dengan satu orang teman sudah. Sekarang orangnya sudah menikah, waktu itu dia belum menikah sudah. Dia perempuan, usianya hampir 50 tahun waktu itu, belum menikah, 40 lebih lah. Belum menikah. Lalu satu orang, teman saya, satu angkatan sudah, pada waktu itu masih usia 20-an ya, memberikan undangan nikah. Kasih undangan nikah. Oh thank you ya. Kasih undangan ke dia juga. Waktu kasih undangan ke dia, bilang gini, lu mau nikah? Ini usianya 40 lebih ya. Lu mau nikah? Gitu. Terus dia, loh memangnya kenapa? Gua mah kalau cowoknya nggak kayak Yesus, gua nggak mau. Nanti saya, kalau cowoknya kayak Yesus kayaknya nggak mau sama kamu gitu ya. Saudara, tapi tahu saudara, standar manusia sempurna ya seperti itu saudara, seperti Yesus saudara. Tapi kita tahu saudara, kita nggak afford. Kita nggak afford, jadinya intimidatif sudah. Saudara kalau masuk ke dalam gereja ya, dengar khotbah terus-menerus sudah. Seperti Kristus, perutusan, kebangkitan membuat kita seperti Kristus. Kan rasanya kayak diintimidasi ya. Jadi ini kurang nih, salah nih, kayak begini salah itu. Karena apa? Karena we cannot afford sudah. Cuman, akan beda sudah. Kalau Anda uangnya cukup. Kalau Anda lihat, masuk ke dalam toko itu Anda lihat merek-merek itu dan Anda tahu sudah, rekening Anda itu cukup sudah. Ya maka Anda masuk sudah. Nanya-nanya pun bebas. Nggak beli pun juga tidak apa-apa gitu ya. Boleh coba nggak yang ini ya? Ditaruh di kertasnya. Saya nggak bisa loh sudah. Susah juga loh sudah. Kalau sudah tanya sudah dia sudah semprotkan kasih saya 10 kertas setelah itu pergi nggak jadi beli. Nanti lihat-lihat dulu ya. Saya itu pulang buka Tokopedia. Kayaknya sungkan sekali sudah. Kurang oke rasanya begitu. Tapi kalau Anda tahu sudah, Anda coba 3 parfum setelah itu Anda akan beli 2. Ya Anda berani masuk. Kalau Anda tahu Anda bisa beli Anda akan masuk sudah. Dalam Christianity sudah. Ketika kita mendengarkan cerita tentang Kristus yang bangkit, perutusan, kita akan terintimidasi sudah. Kalau kita percaya bahwa kuasanya nggak ada. Tapi sudah, di dalam kitab suci kita percaya sudah bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita Roh Kudus.
memberikan kepada kita Roh Kudus, dan Tuhan memberikan juga kepada kita kuasanya. Kuasa ini tuh kuasanya siapa sih saudara? Yang bisa seperti ini saudara ya. Kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kamu menyatakan dosanya tetap ada saudara. Ini kuasanya siapa yang kayak begini saudara? Yuk berdosa, dosamu diampuni. Siapa yang bilang ngomong seperti itu saudara? Yesus pada waktu ngomong seperti itu dianggap menghujat Tuhan loh. Siapa orang ini bisa mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa cuma Allah saja saudara. Tapi sudah kita mendapatnya kuasanya juga diberikan pada kita sudah. Maka sudah hari ini ya kita bersama-sama merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita bersiap-siap. Mungkin kehidupan kita akan diacak-acak dengan tidak stabil. Mungkin ada banyak hal-hal yang kita anggap seolah-olah paling masuk akal jadi tidak masuk akal. Tetapi kita akan melihat ya bahwa mengikuti Tuhan dengan segala kesungguhan itu paling masuk akal dan affordable. Bukan karena kita mampu, tapi karena kuasanya dikasih pada kita, saudara. Kristus yang kita kenal di dalam Roh Kudus yang diberikan pada kita, maka itu akan mampukan kita untuk hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami kitab suci. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami pembacaan firman Tuhan yang kami bisa lakukan secara bersama-sama di antara umat Tuhan di dalam tempat ini. Mohon Tuhan karuniakan kepada kami bukan sekedar pengertian, namun Tuhan karuniakan kepada kami kuasa. Kami percaya bahwa Kristus yang bangkit adalah Kristus yang menang. Kristus yang menjadi buah sulung dari kebangkitan. Dan kami percaya kami yang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, bukan sekedar orang yang memiliki persetujuan kognitif, tetapi kami menerima kuasa yang sama. Kami percaya bahwa sedemikian halnya murid-murid Tuhan menerima kuasa Roh Kudus untuk diserupakan dengan Kristus, demikian juga kami menerimanya. Mohon Tuhan kuatkan, mampukan kami untuk boleh semakin berani untuk percaya dan menghidupi kuasa yang memang sudah Engkau kasih kepada kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.